Kebaikan alam hanya bisa dinikmati bila kita hidup berdampingan dengan alam dan merupakan tanggung jawab bersama untuk bisa merawat alam ciptaan dengan baik dan benar. Marilah bumi kita, karya Bapa yang besar, warisan bumi yang hijau, Tuhan cucu kita. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hari Tuhan. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Mari mulai dari kita, pilah sampah yang benar, ciptakan lingkungan bersih, sejahtera dan sehat. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua berkah kau terima dari Bapa di surga. Jangan lupa untuk berbagi pada miskin dan paman. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Malam hari ini kita masuk dalam tema yang ketiga, yakni di sini ada kenyataan alam sekitarku, dan lewat lagu yang digubah dari Mada Bakti tadi, sebetulnya tema pertemuan ketiga ini sudah dirangkum dalam lagu tadi. Kebaikan alam hanya bisa dinikmati bila kita hidup berdampingan dengan alam dan merupakan tanggung jawab bersama untuk bisa merawat alam ciptaan dengan baik dan benar. Langkah awal dalam perjalanan untuk merawat alam ciptaan adalah menyadari permasalahan lingkungan hidup di sekitar kita. Pada minggu ketiga ini kita bersama diajak untuk lebih peka dalam melihat kondisi lingkungan hidup di sekitar kita, memahami dan menyadari tindakan-tindakan yang dapat merusak sekitar kita, dapat merusak lingkungan hidup, dan bersama-sama kita diajak untuk merencanakan pertobatan ekologis yang dapat dilakukan oleh setiap pribadi, setiap keluarga, dan setiap komunitas dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sedikit membahas kitab Kejadian, ada satu memang yang selalu menggelitik kalau saya membaca kitab Kejadian tentang kisah penciptaan, karena di sana dikatakan kuasailah. Ya. Allah itu memberi kuasa kepada kita. Ya. Di dalam teks aslinya kata kuasailah itu ternyata bukan dimaksudkan untuk apa istilahnya, menggunakan semau-maunya, tetapi dalam kata kuasailah itu juga terkandung yang dirumuskan di sini adalah tanggung jawab kita juga untuk membangun, untuk merawat lingkungan ciptaan. Maka karena kita seringkali mendengar kuasailah, kadang-kadang memang kita lupakan unsur merawat alam ciptaan itu, sehingga tidak mustahil juga
kita sudah bersama melihat kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini sudah nyata di depan kita. Alam sungguh ternyata bukan mulai rusak, tapi benar-benar rusak. Yang dulu namanya siklon, tornado, kita itu hanya bisa melihat di televisi, tapi sekarang ternyata terjadi di sekitar kita. Ya. Itu menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, melalui aktivitas-aktivitas mulai dari minggu pertama, kedua, dan ketiga malam hari ini, kita semakin diajak untuk mendaratkan pengalaman kita mengenai usaha kita untuk merawat alam ciptaan, ya. Bagaimana kenyataan alam di sekitar kita itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kita lihat video kegiatan dulu saja ya. 5. Pertemuan minggu ketiga. Jejak baikmu untuk bumi. Bahan yang perlu dipersiapkan. Kertas main yang sudah di-print. Contoh sudah dilampirkan. Bisa juga dibuat manual dan diwarnai dengan spidol atau pensil warna. Dadu 1 buah. Pion pemain sebanyak 4-6 buah. Cara bermain. Masing-masing pemain mendapatkan jatah 1 kali melempar dadu dalam setiap putaran. Pemain melempar dadu dan menggerakkan pion sesuai dengan angka yang tertera di dadu. Jika pion berhenti di suatu kotak, bacalah kalimat yang ada di dalam kotak dan pemain wajib melakukan perintah atau mendapatkan apresiasi sesuai pernyataan yang ada dalam kotak tersebut. Permainan berakhir saat salah satu pemain mencapai kotak finish. Beberapa kotak berisi instruksi seperti maju, mundur, atau membaca fakta seru. Selamat melaksanakan aktivitas Bulan Keluarga 2025. Melempar dadu. Nanti kelompok 1 dapat dadu berapa? Kelompok 2. Ini luar biasa ini. Jadi umpamanya nanti jalannya dapat 1. Kita mulai. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 dapat berapa? Satu. Dibaca apa? Belum nanti giliran. Ya, kita dengarkan kelompok 1. Terima kasih sudah membawa sampah pada tempatnya. Silakan maju ke tempat aman 1. Oke. Teman-teman akan menyanyikan satu lagu Natal untukmu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih. Jadi umpamanya nanti jalannya dapat 1, jadi Oke. Info edukasi Pak Seluruh halaman 27. Oh, sama juga. Kita dengarkan. Berarti di sini kan? Sama. Oke, kelompok 1 sudah. Seluruh halaman 27. Atau lidah mertua. Lidah mertua itu mampu menyerap racun di udara seperti H2CO, formaldehid yang dikenal juga sebagai formalin, C6H6 benzen, dan C8H10 silen yang dipancarkan oleh furnitur, karpet, produk pembersih, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Tanaman dewasa mampu memproduksi 5-6 gram yang perlu disiram 3-4 minggu sekali. Wow, itu fakta serunya. Tusukan sate yang Anda buang sembarangan. Mundur 3 langkah. Tanpa ditempatkan. Mundur lagi. Silakan membayar denda dengan kehilangan 1 kali lemparan denda. Residu sulit didaur ulang dan terkontaminasi. Contoh popok, pembalut, styrofoam, tisu basah bekas. Oke. Sudah
lagi. Oh, belum nanti. Bacakan info ini. Info lagi ya. Ya. Sampah organik sulit terurai. Anorganik. Contohnya plastik, logam, apa ini? Kaop, karet. Nah, Kaca. kaca dan karet. Oke. Dengan bahan yang dapat menyerap obat seperti tanah atau ampas kopi. Maju satu lagi. Iya. Ternyata permainan kita sudah Tempat aman. tempat aman. Oke. Daur ulang lewat organik, anorganik. Maju satu langkah. Maju satu langkah, dibaca lagi tuh infonya. Terima kasih sudah menggunakan produk ramah lingkungan. Silakan maju 3 langkah. Dibaca juga. Terus baca fakta seru. Bacakan info fakta seru halaman 7. Halaman Satu botol plastik butuh 450 tahun untuk terurai. Tapi kalau kamu daur ulang satu saja, itu bisa menghemat energi cukup untuk menyalakan bola lampu selama 3 jam. Wow. Tepuk iya, pas selesai semua. Iya. ini. Oke. Ternyata lakukan secara pribadi maupun bersama dalam keluarga kita. Nah, yang pertama ya, umpamanya ya, ketika membuang sampah mulai memisahkan sampah medis, sampah rumah tangga itu di dalam wadah yang khusus dan memberi label ya. Ini memang mungkin agak ribet, tapi baik juga mungkin kita bisa mulai tadi umpamanya bahan-bahan yang berbahaya apa ya, yang tadi yang termasuk B3, lalu juga sampah-sampah yang lainnya itu benar-benar kita pilah. Untuk apa? Perbuatan yang merugikan atau tidak mainan air sampai satu. mainan air sampai tidak dipilah-pilah. Nah, tidak memilah sampah itu juga termasuk perbuatan yang tidak menguntungkan untuk bumi, tidak merawat bumi istilahnya. Toilet mencemarkan lingkungan karena tidak terurai. Ya, dan itu yang akhirnya membuat mampet. Ya, membuat mampet. Atau memisahkannya, termasuk juga pembalut ya, popok bayi dan pembalut. Baik, ya itu beberapa informasi. Mematikan peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan. Ya. Termasuk apa? Charger ya, charger itu kalau nggak dipakai ya sebaiknya dicabut. Itu memang kadang-kadang yang suka kita lupa. Mengurangi pemakaian plastik dengan membiasakan dengan wadah khusus, lalu setiap pertemuan membawa tumbler ya, tidak perlu memakai botol plastik. Sampai dengan 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berlindung padanya dan bersuka cita, yang bernaung padanya dan bersorak-sorak. Karena Tuhan maka kita yang dimuliakan.
selalu bergembira, burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang ikut Tuhan. Bunga-bunga rumput bergoyang-goyang, semua puji Tuhan. Kelompoknya nomor 2. Apakah masih banyak pepohonan atau taman di sekitar kita? Kelompok 3, kelompok 2 merefleksikan nomor 3. Apakah masih banyak sampah berserakan di luar tempat sampah? Kemudian kelompok 1, ya, apakah Anda tahu perbedaan kategori sampah organik, panjang ini, anorganik, residu, dan berbahaya? Ini dari permainan tadi. Ya, coba kelompokkan sampah-sampah ini berdasarkan kategorinya. Nah, ini nanti tugasnya ada pecahan beling, tusuk sate, ya, kulit pisang. Ini nanti tugasnya dalam kelompok memilah. Nah, masuknya ke organik atau anorganik atau residu atau B3. Nah, kemudian balik lagi. Di lingkungan kita sudah terdapat fasilitas Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik. Untuk di kelompok 4 dengan tugas refleksi yang nomor 1, apakah kita masih merasa nyaman menghirup udara di sekitar kita? Udaranya masih sangat nyaman karena kita kebetulan berbatasan juga dengan kampung yang masih banyak pohon, dan di lingkungan kita sendiri juga rata-rata punya tanaman keras meskipun kelang satu rumah, dan ada beberapa yang satu rumah punya beberapa pohon. Cuma memang yang kurang segar ketika menghirup bau ini kambing ya, kotoran kambing dan beberapa kucing. Ada anomali satu sisi, kami menyediakan lahan depan rumah yang masih tanah pun untuk resapan dan bertanam, tapi di situ juga jadi seringkali jadi WC umum untuk kucing-kucing yang melintas gitu. Jadi itu PR juga. Jadi kadang-kadang satu sisi sangat dibutuhkan, tapi di sisi lain karena semakin jarangnya tempat terbuka buat kucing-kucing, jadi itu jadi tujuan utama. Tapi beruntung kita didukung lingkungan sekitar yang banyak konsen. Untuk nomor 5, apakah di lingkungan kita sudah terdapat fasilitas pembuangan sampah yang terpilah? Jujur belum ada, tapi puji Tuhan dari sebagian dari yang arahan di kegiatan ini untuk pemeliharaan sampah organik dan anorganik, kita karena berbarengan dengan program Kota Bekasi Keren, kita per RW-nya diwajibkan ada pemilahan sampah organik. Kebetulan saya digabung jadi ketua bank sampahnya di RW 11. Jadi mulai November kemarin kita sudah mulai dengan penimbangan. Jadi rencana sebulan 2 kali ada penimbangan ini untuk membiasakan hal baru, habit baru untuk mulai memisah sampah dari rumah. Dan kemudian setelah itu jadi habit baru, kita ada inisiasi untuk pemisahan yang organik itu nanti dibuatkan sumur biopori yang untuk diurai
dengan cara organik yang akan dicemplungkan saja di sumur itu melalui tiap ketua RT. Saat ini baru satu ketua RT yang bisa karena memang beliau waktunya lebih bebas. Kalau di yang lain mungkin baru minggu depan, jadi itu akan jadi percontohan dulu, baru kalau sudah dijalankan minimal sebulan kita akan sosialisasi ke warga. Jadi ini pas banget rangkaian dari KAJ dengan kegiatan Kota Bekasi, jadi kita inline, mudah-mudahan nanti termasuk sosialisasi yang tahun depan bisa mendukung tugas kami di RW yang itu nanti juga akan dilihat oleh kelurahan gitu. Dan satu case tadi RW 5 yang akan jadi bagian dari yang ketepatan gereja kita juga tadi melihat cara kita menimbang dan melakukan penyortirannya, jadi mudah-mudahan dari situ juga nanti menambah kenalan di luar lingkungan kita yang kebetulan kita juga ada kepentingan yang jangka panjang. Terus nomor 6, apakah kita bijak menggunakan kendaraan bermotor pribadi untuk mengurangi polusi? Sejauh ini sudah, kalau saya pribadi sudah dengan motor yang ada switch otomatis, ketika kita berhenti 5 detik seperti di lampu merah atau di kemacetan otomatis, baru kemudian ketika udah mau jalan tinggal gas saja. Jadi itu salah satu yang sudah kami lakukan saat ini, dan menggunakan kendaraan seminim mungkin yang bisa barengan atau boncengan kita gunakan tidak lebih dari satu, kecuali yang memang karena jadwal berbeda. Kita masuk ke pemilahannya dulu. Di sini ada organik, anorganik, residu dan juga B3. Namun kami juga menambahkan sampah medis ya, betul. Karena sampah medis itu penanganannya berbeda ternyata. Lalu yang pertama itu ada organik, yang termasuk organik itu ada kulit pisang, kotoran hewan peliharaan dan juga tusuk sate. Lalu yang anorganik itu ada bungkus mie juga pecahan kaca. Lalu untuk residu itu ada pembalut dan diaper bekas. Residu itu tusuk sate ya? Iya, organik. Tusuk sate itu bisa ke organik atau residu karena tusuk sate itu bekas dipakai. Lalu yang keempat ada B3. B3 itu bahan berbahaya beracun. Itu termasuk ke cairan kimia, obat kadaluarsa, kaleng aerosol, minyak jelantah dan juga baterai. Di sini ada yang belum masuk yaitu alat medis, di mana alat medis itu masuk ke dalam kategori lain yaitu sampah alat medis. Lalu penanganannya itu seperti apa sih? Kalau misalnya organik itu bisa dijadikan kompos atau pupuk untuk tanaman. Lalu dia juga dapat dikelola menjadi biogas. Untuk anorganik bisa dicuci bersih dulu dan dikeringkan sebelum dibuang, atau juga bisa dijual ke bank sampah atau didaur ulang kayak misalnya plastik, kertas dan juga logam. Lalu ada residu itu kan bekas pakaian. Residu itu bisa dikurangi penggunaannya, yaitu hindari produk sekali pakai. Atau kita juga bisa memilah sampah residu seperti pembalut atau popok ke wadah khusus agar tidak mencemari sampah lain. Untuk B3 sendiri, kita harus memisahkan dari sampah lain dalam wadah khusus berlabel atau diserahkan ke pengumpul atau pengolah limbah B3 berizin dari pemerintah. Iya, udah. Terima kasih. Menerapkan tadi masukan dari Pak Broto, umpamanya membuat biopori, ya, bagaimana ini menjadi kegiatan kita bersama. Paling tidak ada 2 tadi ya, menanam sansevieria dan membuat biopori. Saya rasa ini 2 hal yang bisa kita lakukan sebagai gerakan bersama di lingkungan ya. Karena yang pertama itu tadi bermanfaat untuk menambah oksigen, lalu yang kedua menyuburkan tanah dengan tidak perlu membuang sampah-sampah rumah tangga yang akhirnya bisa menimbulkan bau busuk, tapi kita membuat biopori, lalu sampah-sampah bekas nasi, sayur dimasukkan ke dalam biopori. Gunung Glor sudah punya ya biopori? Pakai pot. Oh, pakai pot. Ya, nanti mungkin
nanti di pertemuan keempat mungkin nanti kita akan mengerucutkan apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai gerakan di lingkungan. Baik, ya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan yang memberikan pada bulan keluarga tahun ini, karena kami bisa lebih menyadari dan memahami tindakan kami yang merusak alam ciptaan. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah, agar kami selalu ingat untuk merawat alam dan lingkungan sekitar kami, dan berkatilah niat kami untuk menjalankan pengobatan ekologis kami, supaya kami memiliki kebiasaan yang baik untuk menjaga dan merawat alam ciptaan-Mu. Ini kami panjatkan melalui perantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Ignatius Maloyan, doakanlah kami. Santo Servasius, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Berapa orang? Enggak. Saya lupa ikut nanti. Ada di TV. Saya pun belum bisa menyampaikan karena kan kita belum berembuk juga ya, Pak. Iya. Belum kita putuskan seperti apa. Cuman konsep sudah saya bikin, termasuk rundown acara itu sudah sampaikan gitu, Pak. Itu, Pak. Iya. Ya, gitu sih. Mengenai waktu tadi, Nah, kalau menurut saya sih